Karena itu Sayyidina Utsman disebut Dzunnurain, mempunyai dua cahaya. Itu semula mantunya Abu Lahab. Maka saya mengatakan kita perlu bersyukur. Kita tidak tetangga, tidak punya darah yang sama. Jarak kita naik pesawat jet masih 9 jam. Tapi kita dipilih Allah untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah apa nikmatnya? Apa nikmatnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nikmatnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu baik, kita tahu buruk. Kita tahu neraka, kita tahu surga. Kita tahu kebenaran, kita tahu keburukan. Dan istimewanya ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu susah payah. Asal Anda tetap menjaga kemanusiaan Anda tadi, sebagai syukur sampean diciptakan jadi manusia, Anda mengikuti Kanjeng Nabi itu enak sekali. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu manusia yang paling manusia. Sudah saya katakan di mana-mana, Kanjeng Nabi itu manusia paling manusia. Manusia yang ngerti manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Banyak sekarang pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi tidak ngerti manusia. Dikiranya kalau tidak seperti dirinya bukan manusia. Jadi ukuran manusia itu dirinya. Kalau tidak seperti dirinya bukan manusia. Alangkah jauh baina sama wa sumur antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manusia dan ngerti manusia, dan mereka yang mengaku pemimpin tapi tidak ngerti manusia. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang datang, "Mbok, saya dikasih bacaan apa-apa, Mbah. Ada apa? Saya sumpek terus ini, enggak jelas sumpeknya dari mana. Mbok, saya diijazahi apa tahapa gitu. Ya ini baca ya. Kamu sumpek ya? Ya, ini baca setiap habis sholat ayat kursi ini sampai baca 35.000 kali. Ini meskipun diundang mbah, diundang kiai, ini enggak ngerti manusia. Rumah ini manusia seperti dia. Dia enteng 35.000 itu. Lah iyalah, maca Fatihah masih geradal-geradul. Kon maca ayat kursi 35.000. Ya wis nggletakno. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngerti manusia. Oh, ini TK, ini malah masih PAUD ini. Oh, ini ibtidaiyah, ini sanawiyah, ini ma'had ali. Kanjeng Nabi tahu semua. Karena itu Kanjeng Nabi kalau ngendikan disesuaikan, bahkan juga mengajari kita khatibin nas ala qadri uqulihim. Bicara dengan orang itu sesuaikan. Masa anak TK kamu kuliahi seperti mahasiswa, ngeluh sirai. Anda lihat sekarang ini, semua orang diomongi dengan bahasa yang satu. Mungkin apalannya mau ikut dong. Ya ngerti. Khatibin nas ala qadri uquli. Kita ikut Kanjeng Nabi yang manusia, yang ngerti manusia. Karena apa? Karena Gusti Allah Ta'ala itu menurunkan Quran, mengirim utusan. Itu untuk kita yang manusia, bukan untuk siapa-siapa. Karena apa? Karena Allah memuliakan kita.
Dari urutannya Allah memuliakan kita, maka diutuslah utusan yang paling manusia supaya kita enak. Maka sering disebut di dalam Al-Qur'an itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum. Bukan dari mana-mana, min anfusikum. Karena itu sampean cari tidak ada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berat, tidak ada untuk manusia. Kalau sampai ada manusia merasa berat melaksanakan perintahnya Kanjeng Rasul, berarti dia harus mencurigai dirinya, apakah masih utuh sebagai manusia, apa sudah enggak patio manusia. Kalau sampean merasa berat melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, harus mencurigai diri Anda, apakah masih manusia, apakah seperti tadi sudah mampu boyong buaya tadi, apa sudah mampu ulo. Manusia itu kalau tangan kiri sudah megang pisang, tangan kanan megang gini. Coba sampean tawarin, ini mas, roti mas. Terima kasih, sudah cukup. Karena memang tangannya sudah habis. Ini kalau manusia. Tapi kalau monyet tidak. Sini pegang pisang, sini pegang jambu, ada yang nawani roti, kakinya mah. Kalau ada orang sudah begini serakahnya kayak monyet begini, suruh ngikuti Kanjeng Rasul ya berat. Jadi syaratnya ikut Kanjeng Nabi enak itu menjaga kemanusiaan kita. Begitu kita sudah agak ke binatang, berat. Sampai cari apa yang sulit. Semua yang diperintahkan Rasulullah, ajaran Rasulullah, semuanya manusiawi semua. Bayangkan, itu yang mahdoh saja, itu ada embel-embelnya. Kanjeng Nabi itu kalau memerintahkan kepada kita, itu selalu diembel-embeli. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Ini yang bikin enteng. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, laksanakan semampumu. Kenapa begitu? Karena gurunya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Yang saya kadang-kadang aneh itu kan, kok jarang-jarang saya mendengar khotib membaca ittaqullah mastata'tum ini. Sing diwaca kok mesti ittaqullah haqqa tuqatih. Kita kok luwih kejem timbangane Gusti Allah. Apa kuwatir nek ittaqullah mastata'tum terus enake dhewe ngono apa piye? Ini untuk manusia agama ini. Orang sing pertentangan di sono itu mangsane Gusti Allah yang butuh itu. Itu gila itu. Itu untuk kepentingan kita sendiri. Ngapain pertentangan? Wong Tuhan sudah paham kita semua kok. Oh, akhir zaman. Ini kan sudah melewati kiamat. Wong kiamat katanya tahun 2012. Ini sudah tahun 2019 ya. Sudah 7 tahun kelewat. Kok masih gaya-gaya itu? Tuhan sudah tahu persis potonganmu itu. Jangan gaya-gaya kamu itu. Tetap saja jadi manusia, ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 2 ya. Syukur yang nomor 3, kita itu dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang mau tidak mau harus mondok pesantren karena enggak diterima di sekolah-sekolah formal. Ini harus disyukuri ya Allah. Tidak semua orang bisa merasakan pondok pesantren. Kenapa harus disyukuri? Karena di pondok ini yang didik itu kiai-kiai
yang mempunyai ilmu, yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil qiyamah. Tidak ada ilmu pengetahuan yang pertanggungjawabannya sampai hari kiamat melebihi ilmu-ilmunya kiai-kiai itu. Kalau Kiai Anwar, Kiai Kafabi mengucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Itu lain dengan mubalek di sono itu mengatakan begitu. Lainnya di mana? Nanti pada waktu pertanggungjawaban, orang yang mengaku-akukan dawuhnya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah tidak mengatakan seperti itu, falyatabawa maq'adahu minan nar, ancamannya berat. Bukan hadis, dikatakan hadis itu berat nanti sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara. Jadi yang penting adalah innamalnya. Seolah-olah Kanjeng Nabi itu tetangganya. Ini kalau ditanya nanti, kamu bisa mengatakan itu dari Rasulullah. Dari mana? Kamu tetangganya. Kamu hidup dalam kurun yang sama dengan Rasulullah. Dia tidak bisa jawab. Tapi kalau Kiai Anwar sampai Kiai Wabi, dia tinggal melempar saja pada kiainya. Saya dari Kiai Makhrus, silahkan tanya Kiai Makhrus. Malaikat biar tanya Kiai Makhrus, tanya Kiai Mazuki. Kiai Makhrus akan ditanya dan akan menyebutkan guru-gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah masih ditanya malaikat, akan disebutkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril masih ditanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawabannya konkret, jelas, dan enak. Jadi kalian yang di pesantren itu mantep sekali karena Anda menerima. Jadi, kalau misalnya Kiai Kafabi ini mulang ihya, itu beliau punya urutan mata rantai ilmu tasawuf ihya itu dari Imam Ghazali. Imam Ghazali ke santrinya, santrinya ke santrinya, santrinya ke santrinya, sampai kiamat. Pertanggungjawabannya jelas. Kalau nanti sampai ditanya, dari mana kamu mengatakan ini dawuhnya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Google. Repot. Ini. Jadi bersyukur kita di pondok pesantren. Dipilih. Sampai ini kan ada yang memang sengaja mondok, ada yang terpaksa. Terpaksa. Mbah mergo gak ono ongkose, ning kene sahriyahe mok 20.000 ning pondok wae. Mbah ada yang TK 2 juta sahriyahe. Ning kene mok 20, wis. Ada yang karena itu, apapun sebabnya, hakikatnya adalah itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan Allah. Jadi sampai di sini tidak perlu ngarang-ngarang nanti saya akan menjadi anggota DPR, saya nanti mewakili rakyat. Tidak usah, saya nanti akan jadi. Tidak usah. Saya di sini dulu pikirannya ya cuma Ekla sama tebu tok itu. Jadi tadi sudah syukur berapa tadi itu? Harus mensyukuri bahwa kita menjadi orang pesantren. Ini Anda tidak tahu ya hebatnya pesantren. Pesantren itu hampir semua di desa. Yang di kota cuma pesantren saya. Makanya nggak payu.
enggak ada santrinya. Pesantren ning nggone kutha. Nah, siapa yang mau menyerahkan anaknya ke pesantren kutha ini? Semua pesantren itu desa semua. Dan dulu enggak pakai model-model itu. Namanya ya nama desane itu. Tebu Ireng, Lirboyo, Ploso, Krapyak, Kasingan, Termas, itu nama desanya. Kan belakangan aja gaya-gaya itu, Raudhatul Thalibin, Hidayatul Mubtadiin, belakangan. Dulunya Pondok Lirboyo. Desa. Makanya organisasi yang didirikan oleh kiai-kiai pesantren yang namanya Nahdlatul Ulama itu dipoyoki, diwadani, dibuli sebagai Islam tradisional. Wong kutha iku nek ngenyek wong NU orang Islam tradisional. Maknane Islam desa. Saya bangga, meskipun saya orang kota, tapi saya dididik di desa itu kebanggaan tersendiri. Maka kalau saya sekarang ke kota, bukan kota yang saya bawa ke kota lagi, tapi desa saya yang saya bawa ke kota. Bukan kebanyakan orang-orang ini kalau sudah ke kota, terus malu mengakui desa nih. Kalau sudah pakai dasi, itu sebetulnya yang desa itu pakai dasi. Wong panas ngene kok dasinan. Nggak tahu bahwa dasi itu untuk orang-orang yang daerahnya dingin, supaya nggak masuk angin. Terus sini panas ngene kok dasinan. Udah gitu terus pasang AC biar nggak kedinginan. Bareng kedinginan terus kemulan. Itu kan aneh. Desa itu malah sing desa gitu itu tradisional. Dia desinan ben kaya wong kutha. Bareng sumuk terus masang AC. Masang AC kademen terus kemulan. Iki piye wong iki? Makanya sampean nanti kalau sampean ke kota, sampean ini juga saya kilani mesti mayoritas dari desa semua. Yang kutu arang-arang, tidak potongannya gitu. Nanti kalau ke kota sampean, jangan minder, jangan rendah diri. Justru desakan kota itu. Jangan mau kalau desa dikotakan. Kotakan. Anda perhatikan kelakuannya orang desa bandingkan dengan kelakuannya orang kota dengan barometer ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sampai bandingkan. Ini yang buat ukuran Rasulullah, ajarannya Rasulullah. Ini orang kota, ini orang desa. Ajarannya Rasulullah menyatakan supaya kalau kamu percaya kepada Allah dan hari akhir, supaya menghormati tamu. Siapa yang lebih menghormati tamu? Orang desa apa orang kota? Kamu kalau ke desa, belum apa-apa, sudah disuguhi. Minimal teh pahit. Kalau tamunya mukarram, sampai 3. Ada air, ada sprit, ada teh. Ini kalau saya ngomong kopi, tambah kopi. Belum apa-apa, begitu datang sudah disuguhi. Kalau di desa itu, saanane ditokno kabeh. Ono wedang kluthuk isine akeh gede-gede tokno kabeh. Namung wonten menika ya wis tokno kabeh. Roti ganjril. Roti ganjril itu ganjelnya ril, gede-gede. Saking kepingine hormat tamu. Orang desa.
Kalau sampean ke kota, mertamu belum apa-apa tanya KTP sampean. Bawa KTP enggak? Kanjeng Nabi ndhawuhi supaya baik dengan tetangga. Siapa yang baik dengan tetangga? Melebihi desa. Orang desa itu tidak ikut tinggal di rumahnya, tapi tetangganya bikin rumah, dia ikut menek-menek ke atas. Padahal hanya dikasih teh pahit sama nasi pencok. Ada kematian tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada instruksi. Ibu-ibu membawa tenong ke sana, membawa beras, membawa gula. Sampean orang kota, tetangganya mati, dia tidak tahu. Kanjeng Nabi ndhawuhi supaya kita itu ta'awun, gotong royong. Mana yang lebih ta'awun, orang desa apa orang kota? Orang kota itu nafsi-nafsi. Jadi saya selalu wasiat mau idhoi orang-orang kita itu yang ke kota itu, yang dari desa, jangan justru sampean menjadi kekota-kotaan, tapi taklukkan kota itu dengan nilai-nilai desa sampean. Orang desa itu syukurnya besar karena sadar nikmat. Karena itu banyak orang desa itu sehat-sehat. Begitu orang kota masuk mengkotakan desa, baru banyak penyakit di desa itu. Dulu sehat sekali. Itu belodor di sawah itu, panasan kudanan barang ya gak masuk angin gak apa. Makannya itu di galengan hanya sama sambel ambek tempe. Masya Allah, glegeknya sak desa krungu kabeh. Karena glegeknya buanter, syukure yo jeruk kon jeruk. Alhamdulillah. Permangan sego sambel ambek tempe, ngombe banyu kendi klokok-klokok, ngelinting rokok. Alhamdulillah. Orang kota itu makanannya sama pelnya lebih banyak pelnya. Ini nomor berapa tadi? Syukur yang nomor kita mensyukuri. Dan organisasinya kiai-kiai pesantren. Ini sampean supaya tahu ini. Organisasinya kiai-kiai pesantren yang namanya Nahdlatul Ulama itu sekarang mayoritas umat Islam di dunia. Mayoritas umat Islam dunia. Hitungannya dari mana? Dari survei terakhir. Kalau sampean percaya survei, orang itu percaya survei asal tidak survei soal presiden. Survei terakhir warga Nahdlatul Ulama itu 80 juta. 80 juta itu artinya kira-kira ya 4 kali penduduk Australia. 3-4 kali penduduk Saudi Arabia. Meskipun Saudi Arabia misalnya kok 100% Islam semua, tidak apa-apanya dengan warga Nahdlatul Ulama. Kalau saya boleh mengartikan alaikum bisawadil a'zam dengan tetaplah di antara umat Islam mayoritas, maka saya berani mengatakan bahwa itu kita disuruh tetap dengan orang-orang Nahdlatul Ulama. Ya ada bekas alaikum bisawadillah.
ilmunya kiai-kiai sampean itu otentik, ada dasarnya, ada pertanggungjawaban ila yaumil qiyamah. Tidak sekedar kiai sosmed. Sampean jangan terpengaruh. Oh itu soalnya followernya banyak. Nah, follower banyak saja kok heran. Saya yang orang desa tidak pernah sekolah belas, mondok tok, itu followernya lebih dari 2 juta kok. Sampai lihat Twitter saya itu, akunnya Gusmu itu, lihat itu. Itu followernya 2 juta lebih. Tidak pernah sekolah. Mondok pesantren, intelek kendilen. Kadang-kadang kita itu orang pondok pesantren itu penyakitnya kan Minderwaardigheid kompleks, rendah diri itu. Oh sedikit-sedikit bahasa Inggris biar dikira kota. Alah, mbok sedikit-sedikit bahasa Arab begitu. Sedikit-sedikit bahasa Indonesia begini, menunjukkan saya orang desa. Nah, itu nomor berapa tadi? Sekarang udah jam 12 lebih. Syukur yang berikutnya, kita perlu bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Indonesia.